Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulia Putri dari Prodi Tadrisi PS semester 4 Winsuska Riau. Di sini saya sedang ada tugas yaitu dari mata kuliah isu-isu sosial kontemporer, yaitu mengenai isu-isu sosial yang ada di daerah tempat tinggal atau isu-isu sosial yang ada di daerah lokal. Langsung saja kita ke topik pembahasan, yaitu di sini saya akan membawakan isu sosial yang ada di daerah saya, yaitu mengenai jalan tol, pembuatan jalan tol Pekanbaru dan Bangkinang. Nah, di sini yaitu judulnya 3,5 km ruas tol Pekanbaru Bangkinang masuk kawasan hutan Pemprov Riau Surati Menteri LHK. Jadi, di sini pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru pada seksi Pekanbaru Bangkinang saat ini masih terus dikerjakan. Namun dari total ruas sepanjang 40 km tersebut masih ada sepanjang 10 km yang belum dibebaskan. Nah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, Aryadi mengatakan, dari total panjang 10 km yang belum dilakukan pengerjaan konstruksi tersebut, 6,5 km saat ini sedang proses ganti rugi lahan, dan 3,5 km-nya berada di kawasan hutan. Jadi, mereka memerlukan izin dari pihak terkait atau kementerian terkait. Nah, pada hari Senin, tanggal 7 bulan 6 2021 kemarin, Aryadi mengatakan saat ini sedang diurus izinnya di kementerian. Kami saat ini masih menunggu informasi pembebasan lahan kawasan hutan jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Dijelaskan kembali kepada Aryadi, yaitu pengajuan pembebasan lahan di kawasan hutan diajukan oleh pihak Utama Karya sebagai selaku kontraktor bersama Dinas LHK Riau dan PUPR, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, untuk bisa membebaskan lahan kawasan hutan yang terkena pembangunan jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Nah, ujarnya pihak HK sudah bersurat ke Kementerian LHK untuk izin pelepasan lahan kawasan ini. Karena itu dalam waktu dekat ini Pak Gubernur bersama dengan Kejati akan menghadapi Kementerian LHK untuk menyelesaikan itu. Saat ini tinggal menunggu jadwal dari Ibu Menteri saja. Dan di sini sudah banyak sekali lahan dari warga hutan seperti sawit dan yang lainnya itu terpakai lahannya untuk pembuatan jalan tol dan dari Bangkinang Pekanbaru, dan itu menjadi suatu permasalahan, yaitu ganti ruginya, lahan ganti rugi. Nah, jika nanti jadwal pertemuan dengan Menteri LHK tersebut, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan harapan kendala yang ada saat itu cepat bisa diselesaikan dan pembangunan jalan tol bisa diteruskan. Nah, di sini menurut saya, pendapat saya mengenai pembangunan tol ruas tol Pekanbaru Bangkinang, yaitu selama saya lihat, karena rumah saya dekat dengan pembuatan tol ini, bahwasanya banyak sekali lahan yang digunakan. Contohnya seperti yang ada di Bangkinang seberang Kabupaten Kampar, itu melewati jalur hutan lindung yang dilindungi. Nah, jadi situ sebagian hutan tersebut terpakai untuk ruas jalannya, dan tidak hanya di situ saja, tetapi ada di bagian jalur Sibua sampai Sungai Pinang, itu banyak sekali sawit dan sejenisnya terpakai untuk jadi jalan ruas pembangunan tol itu. Tidak hanya untuk jalannya saja, tetapi dari bahan pembuatannya, yaitu tanah, sangat diperlukan sekali untuk menimbun tanah-tanah yang mungkin sebagai jalan yang mungkin kurang bagus, jadi ditimbun kembali dengan tanah. Itu banyak sekali lahan-lahan warga yang terpakai untuk tanahnya diambil untuk menimbun kendala tersebut. Nah, disitulah juga permasalahan dari masyarakat tentang lahannya yang terpakai untuk pembangunan tersebut. Jadi mereka mungkin meminta ganti rugi lahan atau penanaman kembali yang di lahan terpakai tersebut. Jadi menurut saya seharusnya pemerintah harus lebih siap lagi matang persiapannya, karena tidak hanya terganggu dari aktivitas masyarakat karena bolak-baliknya kendaraan berat, tetapi juga lahan tersebut pastinya merupakan sumber penghasilan ekonomi mereka. Jadi kalau tidak cepat diganti rugi, maka mereka juga akan yang merasa rugi gitu. Bukannya malah ada keuntungan di balik pembangunan tol tersebut, malah banyak terjadi kerugian dan permasalahan. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih sigap lagi dalam menangani atau melakukan suatu pembangunan apapun itu. Nah, di sini juga diharapkan dari semua masyarakat pastinya pembangunan tol ini untuk segera diselesaikan, karena tidak hanya dari permasalahan lahan, tetapi juga ada dari jalan-jalanan umum yang digunakan untuk lalu lalangnya kendaraan berat itu. Jadi banyak sekali jalan-jalan yang rusak. Nah, di situ juga berbahaya sekali, dan sudah beberapa kali memakan korban kecelakaan dari jalan yang terpaksa harus ditimbun dengan kerikil dan dibasahi, jadi kan jalan tersebut jadi licin. Nah, itu sangat berbahaya sekali.
menurut saya itu. Dan semoga kendala-kendala yang terjadi di pembuatan ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang atau tol-tol lainnya semoga cepat terselesaikan agar jalan tersebut bisa dioperasikan dan kita sama-sama saling nyaman dari pihak tol, pembuatan tol, pekerja tol maupun dari pihak masyarakat yang lahannya digunakan bisa mendapatkan ganti rugi yang setimpal atau sejalan dengan lahan yang digunakan. Semoga permasalahan ini cepat selesai. Pemerintah pasti sudah melakukan hal yang terbaik, dan jika ada kesalahan sedikit itu wajar aja sih, karena semua itu tidak sempurna. Sekian dari tugas saya mengenai isu sosial yang terjadi di daerah tempat tinggal. Jika ada kesalahan ucap atau tingkah laku saya dalam menyampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Eka Yulia Putri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.